Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala al-Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bulan puasa atau syahrul Ramadan bukan hanya terkenal dengan syahrul siyam. Bulan puasa juga sebagai syahrul tilawatil Qur'an. Bulan di mana kita dianjurkan untuk banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'anul Karim, maka ia akan mendapatkan satu kebajikan. Dan satu kebajikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf. Akan tetapi alifnya satu huruf, kemudian lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf yang lain. Sehingga orang yang membaca alif lam mim saja, maka akan mendapatkan 3 kebajikan, dan 3 kebajikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Apalagi kita membaca 1 halaman Al-Quran, 2 halaman Al-Quran, 1 juz, bahkan Al-Quran seluruhnya. Maka subhanallah, alangkah sangat banyak sekali pahala yang telah Allah siapkan bagi kita semua. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an bi ashabi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Al-Qur'anul Karim sendiri juga turun di dalam bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah, yaitu Lailatul Qadar. Dan itu adalah pada bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW juga sering sekali membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan Jibril alaihissalam turun kepada Nabi Muhammad SAW di setiap bulan Ramadan untuk membimbing bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Bahkan di akhir hayatnya Jibril alaihissalam datang sampai 2 kali kepada Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Oleh karena itu, sisihkanlah sedikit waktu untuk membaca Al-Quran, kitabullah. Jangan sampai Ramadan ini berlalu, lalu kita belum sempat membaca Al-Quranul Karim, atau belum sempat menghatamkannya, atau belum sempat mentadaburi dan memahami ayat-ayatnya. Kemudian, syahrul Ramadan juga disebut dengan syahrul qiyam. Artinya kita disunahkan pada bulan Ramadan tersebut untuk melaksanakan sholat dengan sebanyak-banyaknya, terutama di malam harinya. Dan sholat ini dikenal oleh para ulama dengan sholatul tarawih. Rasulullah SAW senantiasa menjaga sholat malamnya. Sampai-sampai Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mendapati kaki-kaki beliau bengkak-bengkak dikarenakan sering melaksanakan sholat malam. Kemudian Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Mengapa engkau melakukan qiyamul lail sampai sedemikian rupa? Sampai kaki Anda, wahai Rasulullah, bengkak-bengkak seperti itu?" Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Mengapa engkau sampai melakukan seperti itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidakkah boleh aku ini menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebagai qudwah kita dan sebagai uswah kita dan sebagai suri teladan kita senantiasa sholat malam, mengapa kita meninggalkannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, akan tetapi beliau senantiasa menjaga sholat malamnya. Oleh karena itu kita sebagai umatnya, kita juga harus menjaga sholat malam, walaupun hanya 1 rakaat misalnya, yaitu sholat witir. Kita jaga sholat malam kita, jangan sampai terluput 1 malam tanpa melaksanakan sholat malam atau qiyamul lail. Dan di bulan Ramadan ini sebaiknya dan disunahkan untuk kita untuk melaksanakan
sholat malam di masjid-masjid secara berjamaah. Kemudian syahrul Ramadan dikenal juga dengan syahrul as-sadaqah, syahrul sadaqah wal zakah, yang berarti bulan di mana kita disunahkan untuk banyak berderma dan banyak berzakat. Jika di dalam bulan-bulan lain saja kita mendapatkan banyak pahala dari sedekah dan zakat yang kita keluarkan, apalagi di dalam bulan Ramadan, di mana bulan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala yang disediakan untuk siapa saja yang melakukan amal-amal soleh. Di antaranya adalah bersedekah. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan beliau adalah orang yang paling dermawan. Di luar bulan Ramadan beliau adalah orang yang dermawan. Dan di dalam bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Sebagaimana dikisahkan oleh Abdullah Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Sungguh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah sangat dermawan sekali ketika bertemu dengan malaikat Jibril, yaitu di bulan Ramadan. Bahkan lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Jika angin yang berhembus itu mengenai kita semua tanpa pandang bulu, begitu pula Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu berderma kepada siapa saja tanpa memandang siapakah orangnya. Kemudian syahrul Ramadan juga dikenal dengan syahrul doa. Artinya kita disunahkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di malam-malamnya, yaitu 10 hari terakhir, dan terutama di malam-malam ganjilnya. Karena di malam-malam ganjil di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir itu adalah salah satunya adalah Lailatul Qadr, yaitu malam kemuliaan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan jika kita berdoa pada malam tersebut, insya Allah, Allah pun akan mengabulkan doa kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan kemudahan untuk melaksanakan berbagai macam amal ibadah di bulan yang suci ini. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.